Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini channel Mams Webtoon. Dan hari ini kita akan membahas episode terbaru dari Webtoon Halim Jin. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan video spoiler Webtoon lainnya. Oke, layar berganti memperlihatkan Yongha dan Charles Kim sedang membicarakan sesuatu. Masa depan Gang Seongbuk ada di tangan, karena ini pertarungan dua orang yang akan memimpin. Dan sekarang Kodrat hanya menggunakan kaos. Ya sudah, aku akan memberitahu sesuatu yang bagus, ucap Charles Kim. Sesuatu yang bagus, ucap Yongha. Ya, itu benar, ini disebut tier, ucap Charles. PVP dikategorikan ke dalam peringkat sehingga tingkat BP individu dapat lebih diketahui secara intuitif. Untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, kau harus melakukan sesuatu yang disebut promosi. Jika skor promosi telah tercapai atau pemain berada di atas level tingkatan, pertandingan promosi diadakan. Jika kau dipromosikan, keuntungan terus bertambah. Salah satunya adalah persentase uang. Ya, semakin tinggi tier, semakin besar juga uang yang kau dapat saat pensiun, ucap Harleski yang menjelaskan panjang lebar tentang tier. Apa? Kenapa kau tidak ada reaksi apapun? Anak-anak lain tergila-gila karena uang. Lalu bagaimana dengan batas BP untuk semua pemain kecuali juara adalah 1999, dan ketika mereka mendapatkan BP 1995, mereka mendapatkan tantangan dari juara, ucap Charles Kim. Tantangan dari Kang Suho, ucap Yongha dalam hati. Oleh karena itu, BP cenderung meledak saat melakukan pertandingan khusus berturut-turut dan promosi. Jika Kang Yon mengadakan pertandingan promosi di game terakhir karena level persiapannya untuk tier tinggi, dan pada saat itu BP-nya naik lebih dari 1000. Sejauh ini saya menjelaskan ini untuk memberitahu Anda betapa pentingnya pertandingan ini. Sekarang BP-mu senilai 102, batas antara common and rare. Dengan kata lain, pertandingan ini melawan Ji Kang Yong. Permainan ini lawan Ji Kang Yong. Ini adalah permainan untuk naik pangkat, ucap Charles Kim yang memberitahu kalau dia harus menang dalam pertandingan ini untuk bisa melawan Kang Suho. Dan layar berganti memperlihatkan pertandingan antara Ji Kang Yong versus Yongha. Berikutnya sambutan di loket jalan raya. Suara sangat-sangatlah gaduh di dalam studio ini, ucap komentator. Dan terlihat Kang Yong memukul Yongha sangat keras sampai dia mengeluarkan darah dari mulut. Apa yang terjadi? Yongha terdorong sangat jauh, ucap komentator. Orang ini dia berbeda dari orang yang pernah aku tangani, bahkan dengan pukulan yang sama, ucap Yongha terheran-heran karena pukulan dari Ji Kang Yong itu sangatlah kuat. Layar berganti memperlihatkan Yongha sedang berlari. Apa yang terjadi jika aku kena batu di bagian kepala? Mungkin kepalaku hanya patah, ucap pria yang sedang berlatih dengan Yongha. Nah, jika aku hanya memukul dengan satu pukulan, pasti aku akan terjatuh, ucap Yongha. Dan dia terlihat berdiri dan memasang kuda-kuda. Dan dia teringat masa lalunya melawan Xiao Taijin dan Kang Chan. Langkah demi langkah, mulai satu serangan, ucap Yongha dalam hati. Dan terlihat Ji Kang Yong berusaha memukulnya, tetapi pukulannya meleset. Sontak saja Yongha mengambil kesempatan untuk memukul di bagian dagu, tetapi Kang Yong terlihat baik-baik saja. Lagi dan lagi pukulan Kang Yong meleset, dan langsung saja bau gementah dari Yongha terkena di bagian wajah. Bagus Yongha, seperti yang diharapkan, ucap Charles Kim. Pertandingan ini mulai dilonggarkan oleh gerakan footwork Yongha yang begitu cepat. Dia menjadi sejak awal bahwa dia sedang didorong keluar dari kekuasaan dan menjalankan gaya petinju. Pukulan Kang Yong sangatlah kuat
namun pergerakannya sangat besar sehingga mudah terlihat. Counter untuk pergerakan itu adalah serangan fatal. Yongha terus memukuli Kang Yong tanpa ampun, tapi Kang Yong sangat luar biasa. Dia terus bertahan seperti benteng, di mana kita tidak bisa menghancurkannya, ucap komentator. Tidak. Hal yang mengerikan di pertandingan ini adalah tidak peduli seberapa kuat dia, pasti akan ada celah dan dapat dipukul. Kemudian hal itu terus menumpuk. Setiap benteng yang kuat pasti kita bisa merebutnya, ucap Charles Kim yang sedang menganalisis pertandingan tersebut. Dan terlihat semua melongo dan kaget karena tidak percaya seorang Kang Yong yang kuat. Dia menundukkan kepalanya. Contoh saja semua penonton bergemuruh. Apa-apaan ini? Pemandangan yang menakjubkan, ucap komentator. Ya, kau tipe orang yang suka menghina, tapi kau punya kalian, ucap Kang Yong. Dan Kang Yong berdiri dan langsung menyerang kembali dengan pukulan yang sangat-sangat kuat. Ini adalah serangan yang sangat tajam. Ini adalah serangan yang sangat tajam, seperti hembusan angin, ucap komentator. Pukulan yang lebih kuat dari pukulan-pukulan sebelum. Apaan ini? Aku sudah pukulannya, tapi pukulan ini lebih kuat dari pukulan sebelumnya, ucap Yongha yang kaget karena pukulan dari Kang Yong lebih kuat. Hanya dengan satu pukulan saja dia mampu membalikkan keadaan. Padahal Yongha sudah menahan pukulan itu, tapi tetap saja dia terpental. Dan sekarang terlihat mangsa yang sedang terpojok dan pergerakannya sudah aman. Tanpa berubah basa-basi lagi, mari kita mulai perburuannya, ucap komentator. Karena melihat Yongha sedang tersudut dan terlihat dia menggunakan footwork untuk keluar dari sudut ring. Apa yang terjadi? Yongha keluar dari sudut ring, ucap komentator. Keluar dari sudut ring, ucap Kang Yong yang kebingungan. Menyadari Yongha ingin memukulnya, sontak saja Kang Yong juga ingin memukul. Dan terlihat mereka sama-sama melayangkan bogem mentah. Tinju siapakah yang akan sampai duluan, ucap komentator. Ini adalah pertandinganku dan aku akan menang, ucap Yongha dalam hati. Dan terlihat pukulan Yongha yang lebih cepat mengenai muka Kang Yong dan bersambung. Wah, kecepatan melawan kekuatan. Siapakah yang akan menang? Kita lihat di episode selanjutnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, tolong like-nya dong.